Dan pemirsa, kita bahas sejauh apa perjanjian damai yang disepakati oleh Iran dan Amerika Serikat bersama dengan Dina Sulaiman, pengamat geopolitik Timur Tengah Unpad. Selamat sore, Bu Dina. Iya, selamat sore Mbak Nisrina. Ya, baik. Bu Dina, langsung saja Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif ini sudah mendeklarasikan tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan juga Iran yang akan ditandatangani di Swiss pada Jumat 19 Juni nanti. Apa yang nampaknya sudah disepakati kedua negara yang paling tidak untuk tahap awal ini, apakah sekedar gencatan senjata saja atau lebih dari itu, Bu Dina? Baik, jadi yang sekarang ini akan disepakati, akan ditandatangani di tanggal 19 itu disebutnya MOU, Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman. Jadi belum sampai ke level perjanjian. Dan MOU ini yang nanti akan menjadi kerangka kerja dalam perjanjian perundingan berikutnya untuk kemudian ada final ya, ada teks final tentang perjanjian apa saja yang disepakati oleh kedua pihak. Nah, karena ini masih MOU, memang sifatnya atau kondisinya menurut saya masih sangat rapuh ya. Apalagi juga kalau kita lihat kalau yang diberitakan dari pihak Iran ya ada 14 poin, itu di poin pertama saja itu sudah menjadi tanda tanya besar, yaitu Iran meminta agar ada penghentian perang di semua front dan itu termasuk Libanon. Sementara kita tahu justru segera setelah pengumuman adanya upaya adanya kesetujuan ya persetujuan untuk penandatanganan MOU ini langsung kan pihak Israel itu mengatakan oh kami tidak mau keluar dari Libanon gitu ya, dan juga bahkan menyerang lagi Libanon. Nah ini kan jadi pertanyaan besar apakah nanti Iran tetap mau ya tanda tangan di tanggal 19 ketika di poin pertama saja terbukti bahwa Amerika Serikat tidak mampu untuk mengontrol Israel, tidak mampu memaksa Israel untuk betul-betul menghentikan serangannya di Libanon. Dan yang kedua juga masalah pembukaan Selat Hormuz. Iran kan menyatakan kalau Selat Hormuz akan dibuka dari pihaknya. Jadi pihak kan sebenarnya ini sekarang ada double ini ya blokade ya. Jadi Iran memblokade Selat Hormuz, kapal-kapal yang ingin lewat selat itu harus minta izin dulu kepada Iran dan membayar tol, tapi juga beberapa hari terakhir betul-betul ditutup ya sebagai respons dari serangannya Israel. Nah, sementara Amerika Serikat juga memblokade juga yang dilarang oleh Amerika Serikat lewat adalah kapal-kapalnya Iran. Nah, sekarang pertanyaannya apakah Amerika Serikat betul-betul patuh nih? Kan harusnya di poin kedua berarti kan Amerika Serikat menarik semua kapal-kapal perangnya dari kawasan ya, sehingga kapalnya Iran bebas untuk keluar dan di konsesi dari pihak Irannya ya Iran juga kemudian membuka lagi Selat Hormuz, tapi dengan persyaratan yang tadi ya Iran tetap memberikan kontrol, punya kontrol dan kapal yang lewat harus izin dan seterusnya. Nah, dari dua poin ini saja memang ada pertanyaan besar sejauh mana nanti tanggal 19 akan ditandatangani, tapi juga ada poin lain yang saya pikir membuka harapan bahwa ternyata negara-negara Teluk sudah mau membantu ya agar MOU ini disepakati, yaitu dengan mencairkan sebagian uangnya Iran yang tadinya dibekukan. Oke, Bu Dina, selain juga dua poin yang tadi Anda sampaikan, selain juga terkait dengan pembukaan Selat Hormuz dan juga menghentikan seluruh perang di kawasan begitu, ada juga poin terkait dengan menyepakati hal-hal yaitu pengayaan uranium dan lain sebagainya yang mana ini informasinya bakal dibahas dalam kesepakatan lanjutan yang setidaknya membutuhkan waktu 60 hari untuk menyepakati hal-hal tersebut. Apa yang membuat hal ini begitu alot, Bu Dina? Dan mungkinkah ini mencapai kesepakatan? Ya, kalau soal nuklir saya pikir ini ya ada pergeseran sebenarnya dari pihaknya Amerika ya.
Ya. Tadinya kan Trump itu berkeras bahwa Iran sama sekali tidak boleh lagi mengembangkan teknologi nuklir. Padahal itu adalah semua hak negara penandatangan NPT ya, menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai, misalnya untuk reaktor listrik, misalnya ya, untuk kemudian untuk teknologi kesehatan. Nah, tadinya Trump mengatakan nggak boleh sama sekali, tapi sekarang kan sudah bergeser ya, sehingga kita lihat akhirnya kedua pihak minimalnya pernyataan bahwa siap untuk tanda tangan di Jenewa tanggal 19, artinya memang sudah masing-masing bergeser sedikitlah ke tengah gitu. Dan untuk masalah nuklir, saya pikir dari pihak Iran kalau terkait dengan senjata, Iran sendiri sudah menyatakan bahwa Iran sama sekali tidak akan membuat senjata. Sekarang kan persoalannya cadangan uranium yang sudah diperkaya lebih dari seharusnya gitu ya. Sekitar perkayaan sampai 60% itu boleh disimpan di Iran atau harus dibawa keluar. Nah kan itu sesuatu yang saya pikir bisa disepakati, tapi lagi-lagi Iran juga bisa memaksakan bahwa ini perundingannya nanti lagi gitu ya. Yang penting kan yang poin pertama tadi saya pikir yang sangat urgent ya, penghentian perang di seluruh front, karena memang kenyataannya banyak sekali warga sipil yang tewas ya karena Israel, sehingga yang buat Iran yang urgent adalah ini Israel harus segera dihentikan melakukan serangan kepada warga sipil di Lebanon dan juga termasuk Palestina. Meskipun Palestina juga tidak disebutkan secara eksplisit ya, tapi pernyataan di semua front itu kan secara implisit menunjukkan bahwa Iran ingin agar Amerika Serikat mengontrol Israel, tidak lagi melakukan pembunuhan di mana-mana di Timur Tengah. Baik, dalam bahas terkait dengan pergeseran peran yang diinginkan oleh Iran terhadap antara Amerika dan juga Israel, apakah jika Amerika Serikat ini sudah mendeklarasikan tercapainya kesepakatan damai, apakah ini artinya pengaruh Israel sudah melemah dalam pengambilan keputusan soal lanjut tidaknya perang ini, atau dalam kesepakatan damai dengan Iran ini karena hanya Amerika Serikat terdesak saja dengan kepentingan dalam negerinya? Kita perlu menunggu sebenarnya ya. Jadi MOU ini bisa disebut sebagai ujian juga buat Trump ya. Apakah Trump itu memang betul seperti yang dia klaim bahwa dia punya power ya terhadap Netanyahu? Kan dia berkali-kali mengatakan ini saya sudah ngomong sama Netanyahu untuk menghentikan serangan misalnya seperti itu. Tapi kalau seandainya ternyata terbukti Israel masih terus mengebom Lebanon dan bahkan juga tidak mau keluar dari Lebanon, kan artinya Trump ini dipermalukan sebenarnya ya. Dunia melihat oh ternyata Trump memang tidak punya kekuatan apapun terhadap Netanyahu. Nah, saya pikir dalam situasi seperti ini plus tadi seperti kata Mbak Anisrina, memang di dalam negeri juga tekanannya sangat berat ya untuk Trump, apalagi menjelang pemilu sela di mana sekarang ini para politisi dari Republikan tuh sudah betul-betul khawatir ya mereka kehilangan suara, karena sekarang tendensinya kelihatan sekali bahwa rakyat Amerika Serikat lebih prefer pada para politisi yang memang anti perang. Nah, saya pikir dua hal ini akan terus tarik-menarik ya. Apakah Trump lebih mau mendengarkan tekanan di dalam negeri atau terus-menerus tunduk kepada Israel. Dan sebenarnya kalau pertanyaannya yang mana sih yang lebih kuat? Sebenarnya yang lebih kuat itu harusnya Amerika Serikat. Ya. Karena Israel tanpa dukungan Amerika Serikat nggak bisa melanjutkan perangnya. Dananya, senjatanya itu kan dari Amerika. Nah, sekarang tinggal Trumpnya nih. Dia harus membuktikan bahwa dia memang betul-betul presiden yang kuat seperti yang dia klaim selama ini. Oke, jadi Bu Dina, apa kemudian yang bisa kita simpulkan dari perjanjian damai tahap awal yang akan ditandatangani pada tanggal 19 nanti, dan apa kemudian ekspektasi terbaik dan juga terburuk dari kesepakatan damai tahap awal ini? Saya pikir dari adanya persetujuan ya dari dua pihak untuk mau menandatangani MOU yang isinya, kalau yang sudah tersebar di media, isinya itu kan ini ya lebih banyak mengakomodasi keinginannya Iran. Nah, ini menunjukkan bahwa di satu sisi Iran tetap dalam posisinya dia sebagai negara yang menjadi korban agresi Amerika Serikat dan Israel, dan kemudian justru memiliki daya tekan yang sangat besar kepada Amerika Serikat dan Israel yang membuat
keduanya terdesak, terutama Amerika ya terdesak, sehingga akhirnya Amerika Serikat mau untuk menerima poin-poin MOU tersebut. Sehingga di satu sisi ya kita bisa berharap ya karena keterdesakan ini betul-betul ditandatangani. Tapi juga ada faktor Israel. Nah, mudah-mudahan juga tadi yang sudah kita bahas, Trump juga karena keterdesakan ini, karena memang situasi betul-betul bahaya sekarang ya, karena cadangan minyak di dalam negeri Amerika Serikat sendiri ternyata juga sudah sangat menipis. Jadi betul-betul harus segera ini dibuka agar pasar energi stabil lagi. Kita berharap bahwa dengan banyaknya tekanan yang dialami oleh Amerika Serikat, akhirnya Amerika menggunakan powernya untuk menahan Israel agar tidak lagi melakukan serangan, sehingga MOU benar-benar bisa ditandatangani. Baik, kita nantikan seperti apa jalannya penandatanganan dan juga hasil dan juga komitmen dari kedua belah pihak usai penandatanganan kesepakatan damai ini. Terima kasih Bu Dina Sulaiman, pengamat geopolitik Timur Tengah Unpad, sudah bersedia bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat kembali beraktivitas dan salam sehat Bu Dina.